Dalam rangka memperingati 1 juta subscriber Pagar Kehidupan, saya punya hadiah dan kejutan nih. Apa mas? Buku saya harganya jadi turun banget dan ini hanya berlangsung selama beberapa hari ini aja. Jadi kalau kamu mau silakan klik link yang ada di deskripsi, itu bisa diklik. Kalau masih ada bukunya ya buruan beli. Tapi kalau habis ya mohon maaf ya, karena ini harga spesial khusus sekarang aja. Kamu ingin tahu kisah hidup saya sampai saya bisa di titik ini? Berarti kamu suka buku itu. Silakan diklik ya, mumpung masih ada. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Kita kayaknya seru ya kalau pagi-pagi atau siang-siang ataupun bahkan malam-malam, kapanpun kamu menonton video ini seru banget kalau kita membahas sebuah hal yang namanya rezeki. Tapi tenang aja, kalau saya membahas rezeki ini pasti dengan sudut pandang yang tidak wajar tapi benar. Langsung aja ya, kita langsung bahas aja sekarang. Apa sih yang dimaksud oleh Aryan Surya Pagar Kehidupan? Cara kita menarik rezeki dengan cara yang tidak biasa. Itu dia. Saya akan mengajarkan kepada kamu cara menarik rezeki, tapi dengan cara yang tidak biasa. Ini ampuh dan sudah teruji loh. Yuk kita coba. Sekarang, seperti biasa, nomor 1 sebelum saya memberikan sebuah ilmu emas, saya harus menjelaskan dulu landasan teorinya secara singkat, padat, dan jelas supaya tidak terjadi sebuah pemahaman yang salah paham ataupun jadi terkesan omong kosong. Gini, sekarang saya ingin coba kamu membayangkan. Bayangkan saat ini juga kamu ini jadi orang yang berkelimpahan. Ayo bayangin yuk. Sekarang bersama dengan saya pengen kamu Mainnya gampang. Bayangkan saat ini juga kamu berkelimpahan. Berkelimpahan itu maksudnya kalau diri kamu sekarang pengen kaya, bayangin sekarang kamu kaya raya deh. Kalau sekarang diri kamu jomblo, pengen punya pasangan, bayangin sekarang kamu udah punya pasangan. Seperti yang kamu mau. Kalau diri kamu bahkan pengen punya anak, tapi belum punya anak, bayangkan dulu sekarang kamu sudah punya anak yang lucu. Bayangin. Nah, sekarang saya mau tanya. Katakan kepada saya dari dalam hati aja. Gampang nggak kamu untuk membayangkan apa yang kamu mau tadi? Saya ulangi ya. Gampang atau tidak kalau kamu saya suruh untuk membayangkan hal yang saya suruh tadi? Gampang atau susah? Nah, ini dia nih. Ini dia jawabannya. Kebanyakan di antara kita itu banyak mau. Tapi disuruh ngebayangin diri kita mendapatkan apa yang kita mau aja, nggak semuanya bisa membayangkan dengan mudah loh. Sekarang kamu tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Paham kenapa itu bisa gampang dan kenapa itu bisa susah? Jawabannya sepele. Karena diri kamu tidak merasa bahwa kamu pantas mendapatkan itu. Saya ulangi. Dirimu dalam lubuk hatimu yang terdalam berkata bahwa saya sepertinya kurang pantas mas mendapatkan ini. Kenapa? Karena saya ini orangnya jelek. Karena saya ini dilahirkan di keluarga miskin. Karena saya ini ijazahnya cuma ijazah SD. Karena saya ini orang kampung. Karena saya ini orang kota. Karena saya ini bukan orang yang terpelajar. Banyak banget alasannya. Intinya diri kamu merasa bahwa saya tidak pantas untuk mendapatkan itu semua sebenarnya. Benar apa tidak? Nah, kalau begitu, hal yang harus kita bedah adalah hal itu tadi. Benar. Kita bedah nih. Kenapa kamu sebagai sahabat saya yang sebenarnya luar biasa, kok bisa sih ngerasa gak pantas untuk mendapatkan apa yang kamu mau tadi? Aneh loh itu. Sekarang kita bedah pelan-pelan karena di situ nanti akan ada daging yang merupakan inti dari video ini yang bisa kamu coba. Nih kita bedah pelan-pelan ya. Gini. Kalau kita ingin tahu kenapa diri kita kok jadi orang mohon maaf, gampang banget mengutuk diri sendiri kayak tadi. Penyebabnya tuh sebenarnya sepele. Tahu nggak apa?
Karena diri kita itu dicontohinnya, dibentuknya begitu sama orang tua atau lingkungan kita yang paling dekat waktu kita kecil. Saya ulangi biar kamu jelas ya, pahami. Diri kita tuh jadi susah banget gitu ya untuk berhenti mengutuk diri sendiri, penyebabnya sepele. Kenapa? Karena kita dulu, sewaktu kecil terutama, seringkali diajarinnya begitu atau dibentuknya, dicontohkannya begitu, sadar atau tidak. Coba ingat-ingat. Ingat-ingat, pernah nggak kamu waktu dulu atau mungkin bahkan baru-baru ini ya, mengutarakan mimpi? Pah atau mah, aku pengen banget jadi seorang yang punya tambang emas. Atau mungkin waktu kecil, aku pengen banget jadi Superman atau jadi Spider-Man. Terus begitu kamu ngomong gitu, orang tua cuma bilang, "Halah, jangan mimpi." Keluarga kita tuh orang susah. Jangan kebanyakan mimpi. Orang susah kok banyak mimpi. Udahlah, lihat kenyataan aja. Pernah nggak digituin? Pernah atau tidak ketika kita dulu mengutarakan sebuah hal yang besar-besar sama keluarga kita, lingkungan terdekat kita dikecilin? Dengan ucapan yang membuat kita jadi kayak merasa, kok gitu sih? Pernah atau tidak? Ingat-ingat lagi. Kalau jawabannya pernah mas, itu bener mas. Nah itu dia intinya. Itu dia sebabnya loh. Kenapa kok maaf banget saya harus bilang, diri kamu saat ini tuh lebih gampang mengutuk diri sendiri daripada mendoakan yang baik-baik. Itu sebabnya. Paham ya sekarang ya? Jadi, saya cuma pengen kamu dengar satu hal. Dengerin ucapan saya baik-baik. Kamu itu berharga loh. Kamu itu tidak serendah yang dipikirkan orang. Diri kamu bahkan tidak sejelek yang kamu pikir. Semua orang itu mengutuk dirinya sendiri, sehingga kutukan itu jadi kenyataan buat dirinya sendiri. Saya udah sering ladenin curhat dengan ratusan orang, teman-teman. Semua orang tuh sama masalahnya. Mereka yang hidupnya susah, setelah saya telusuri pelan-pelan, rata-rata itu karena diri mereka sendiri yang secara tidak sadar mengutuk dirinya sendiri. Sehingga jadi kenyataan. Emang kutukannya gimana mas? Kutukannya tuh gini. Saya tuh gak pantas dapat itu. Kenapa? Karena saya anaknya orang miskin. Itu kan doa. Jadi kenyataan deh. Saya tuh gak pantas mas nikah. Kenapa? Karena orang tua saya bercerai, nanti saya takut bercerai juga. Nah itu kan doa. Ngutuk toh. Saya tuh gak pantas mas. Kenapa? Saya gak pantas punya pasangan. Kenapa? Badan saya gendut atau badan saya terlalu kurus ceking. Itu kan jadi doa. Betul? Apapun yang kamu katakan, sekali lagi saya ulang dari video saya terdahulu, kata-katamu adalah doamu. Perhatikan dan waspadalah dengan doa-doamu sendiri. Sadar? Nah, kalau gitu mas, sekarang saya semakin jelas. Ternyata saya itu suka mengutuk diri sendiri. Terus, apa kaitannya itu mas dengan rezeki tadi? Kaitannya gini, tolong disimak. Rezeki itu sebenarnya sama Tuhan dikasih setiap hari. Saya ulangi ya. Tuhan itu maha pemberi rizki, maha pemurah. Setiap makhluknya, termasuk manusia, setiap hari diberikan rizki tanpa batas. Cuman, manusianya itu sendiri yang membatasi rezekinya sendiri secara tidak sadar. Saya ulangi perkataan saya, ini emas dan benar banget ya. Tuhan itu maha pemurah dan maha pemberi rizki. Setiap hari Tuhan itu memberikan kamu rizki tanpa batas. Tanpa batas. Simak dan renungkan itu baik-baik. Tapi manusialah yang kerap kali membatasi rezekinya sendiri. Padahal rezeki dari Tuhan itu banyak. Perumpamaannya itu seperti keran. Keran air, tahu kan keran air ya? Keran air itu kalau airnya mau deras dibuka dulu dong, digeser dulu, diputar, betul? Nah kalau putarannya itu pol, airnya deras dong. Tapi kalau putarannya itu nggak pol, cuma dibuka dikit ya airnya mampet, kecil. Walaupun airnya banyak tuh,
Tapi kalau dibukanya dikit ya keluarnya dikit. Nah kita tuh kayak gitu. Sadar gak? Rezeki dari Tuhan tuh banyak, tapi kitanya sendiri yang ngutuk diri sendiri, doain sendiri yang jelek-jelek, jadinya yang jadi kenyataan yang jelek-jelek. Padahal Tuhan tidak pernah menghendaki kamu mendapatkan keburukan. Camkan itu baik-baik. Sadar? Mas, iya juga sih benar, tapi coba Mas, maksudnya bisa dikasih bukti nggak kalau apa yang Mas Aryan katakan itu benar? Saya setuju, tapi kok saya masih butuh bukti. Oke, saya kasih bukti. Gini, kalau kita menghadapi sebuah kegagalan, lebih enak mana? Kita ngelanjutin setelah kita ngutuk diri sendiri, atau kita ngelanjutin setelah kita mendoakan diri sendiri yang baik-baik? Saya ulangi, tolong jawab ya. Lebih enak mana nih ketika kita gagal? Kalau kita gagal lebih enak mana? Melanjutkan setelah kita mengutuk diri sendiri dengan doa-doa yang jelek, atau kita melanjutkan setelah kita mendoakan diri sendiri dengan doa-doa yang terbaik? Lebih enak mana? Kita uji coba sekarang. Kita uji coba. Misalnya kamu sekarang lagi gagal nih. Misalnya diri kamu sekarang lagi mau mendaftar PNS, mau jadi CPNS nih. Udah belajar siang malam, udah berdoa siang malam. Ikut tes dong. Tiba-tiba gagal, nggak diterima. Apa yang kamu rasakan? Sedih, kesel. Oke. Sekarang coba bayangin. Ketika kamu dirinya merasa gagal, terus diri kamu mengatakan, karena saya bodoh, saya jadi gagal. Masih mau maju nggak? Masih mau maju nggak? Nggak mau. Bawaannya pengen marah terus. Tapi coba ketika kamu gagal, kamu mengatakan, saya memang belum waktunya berhasil, tapi saya pasti nanti berhasil kalau Tuhan ngizinin. Saya pasti bisa kok. Enak gak? Enak gak coba? Enak. Mau coba lagi? Mau. Nah itu loh. Itu buktinya, kurang bukti apa lagi? Iya kan? Kalau gitu sekarang tolong dengarkan baik-baik ucapan saya. Doakanlah dirimu yang baik-baik dong. Jangan yang buruk-buruk mulu. Halo? Bener gak? Doakan diri kita, doakan diri kamu dengan doa yang terbaik. Kenapa sih? Kok doain yang jelek-jelek mulu? Saya tahu, maaf, diri kamu mungkin punya pengalaman di masa lalu seperti yang saya tebak tadi, saya tahu. Tapi kan sekarang udah sadar nih. Gara-gara video ini udah melek, ya berubah dong. Yuk, ayo kita berubah. Demi hidup kamu sendiri loh, bukan hidup saya. Sekali lagi, diri kamu tuh berharga, tidak seburuk yang kamu pikirin. Stop ngutuk diri sendiri, stop doain diri sendiri yang jelek-jelek, jangan ya, gak boleh. Sekarang gini, kapanpun kamu mendapatkan sebuah kegagalan dalam hal apapun, kamu janji sama saya untuk langsung mendoakan dirimu dengan doa terbaik. Ingat, gagal, langsung doain diri sendiri dengan doa terbaik, betul? Saya kasih contoh satu biar jelas. Misalnya, sekarang masalah asmara deh. Diri kamu nih udah pengen nikah sama tuh cowok atau sama tuh cewek. Otomatis ada usahanya dong, selain doa, betul? Apa tuh? Ketemu calon mertua. Nah, ini nih yang paling susah nih. Begitu ketemu calon mertua, ternyata calon mertua ya ceritanya maaf nih, gak seneng sama kita. Rasanya pengen marah, pengen nangis, betul, kecewa. Gimana gak kecewa, udah tinggal nikah kok. Ada aja gitu masalahnya tuh. Nah sekarang inget video ini. Iya ya, tadi saya nonton atau kemarin saya nonton video Pagar Kehidupan, bagus tuh. Saya disuruh doain diri sendiri. Udah, daripada saya ngutuk diri sendiri, saya doain. Saya sedikit lagi nikah. Saya pasti nikah. Dikit lagi masalah saya beres, saya bisa menikah dengan dia. Amin. Jadi apapun yang kamu inginkan jadi kenyataan, ketika diri kamu doakan, itu kemungkinan berhasilnya lebih besar. Kenapa? Karena doamu itu adalah jalan hidupmu. Selama doamu itu kamu doakan terus, selama kamu tidak berhenti untuk berusaha, itu bisa terkabul kok kalau Tuhan mengizinkan. Oke? Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Kamu layak bahagia. Itu pesan saya buat kamu. Kamu janji ya? Janji untuk mempraktekkan apa yang saya contohkan tadi. Doakan dirimu, bukan mengutuk. Itu penting.
Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.